Di antara teori tindakan manusianya Kenneth Burke, ada konsep tentang jenis tindakan dan syarat tindakan. Tindakan kita itu ada dua jenis. Yang pertama tindakan biologis, yang kedua tindakan neurologis. Tindakan biologis itu dorongan dari dalam diri. Fitrah-fitrah alami kemanusiaan, itu biologis. Makan, bernafas, minum, kawin, itu tindakan biologis. Tapi ada tindakan neurologis. Ini berhubungan dengan simbol-simbol tadi. Banyak berkaitan dengan proses mental, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Itu tindakan neurologis yang di situ biasanya berkaitan dengan makna-makna hidup. Jadi neurologis berhubungan dengan saraf-saraf yang di situ mental kita terolah, terasah. Jadi kayak kita malam hari ini itu ya neurologis, bukan biologis. Kalau biologis tidak bisa ditawar. Tapi kalau neurologis itu sifatnya historis, sesuai pengalaman hidup kita. Ada yang suka ngaji filsafat, ada yang tidak suka, ada yang lebih suka nongkrong di kafe, ada yang mending belajar sendiri daripada bareng-bareng, macam-macam. Itu tindakan neurologis. Kemudian syaratnya tindakan 3. Yang pertama kebebasan, yang kedua kehendak, yang ketiga gerakan. Kenapa kebebasan? Ya tindakan tanpa kebebasan itu tidak bernilai. Jadi kalian melakukan sesuatu tapi saya paksa. Tapi karena ada ancaman, kalau tidak terus apa? Itu kan kurang bernilai. Awas kalau tidak ngaji. Kamu mahasiswaku loh ya, tidak hadir ngaji, nilaimu tak jatuhkan. Nah kalau diancam begitu, itu kan kamu tidak bebas milih. Jadi ketika kamu ngaji, kurang bernilai. Lebih bernilai yang memang sadar hadir ngaji. Meskipun kata Kenneth Burke, tidak ada kebebasan mutlak. Tidak mungkin orang bisa bebas mutlak. Ada batas-batas. Baik itu secara biologis, fisikal maupun secara mental. Saya tidak bebas misalnya, saya ingin jalan ke sana tapi tidak usah lewat pintu, tembus saja di tembok, itu kan tidak bisa. Meskipun kamu merasa bebas kok Pak saya, iya, tapi kamu tidak bisa meskipun bebas. Gitu loh. Jadi ada banyak batas-batas yang membuat kita tidak bebas 100%. Yang kedua kehendak. Ya meskipun kita bebas, tapi kalau tidak mau ya tidak lahir tindakan. Bebas kok, mau hadir apa mau pulang silahkan. Tapi kamu tidak mau ya tidak jadi hadir. Itu kehendak namanya. Karena ada kehendak bisa lahir tindakan. Yang ketiga gerakan. Kehendak saja tanpa diwujudkan ya sama saja, tidak ada gunanya. Jadi bebas, niat, dan gerak. Ini 3 yang memicu tindakan. Ini sebenarnya kan sederhana, sudah kita lakukan tiap hari. Tapi kalian tidak bisa bikin teori begini. Yang bisa bikin teori begini Kenneth Burke. Bahwa tindakan itu syaratnya bebas, kemudian ada kehendak, dan ada gerakan. Baik, jadi ini teori tentang tindakan manusia. Saya lanjutkan. Nah, ini kunci teorinya. Jadi inilah teori pentat namanya. Dalam dramatismenya Kenneth Burke. Cara kita menganalisis motivasi dan tindakan manusia
dalam drama tadi. Ini yang tadi kita sebut, ini kemarin yang terlewat saat memahami retorika. Yo istilahnya pentat. Pentat itu yo 5 hal. Sudutnya 5. Jadi tindakan manusia itu melibatkan 5 aspek. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu pasti 5 hal itu terlibat. Yang disadari ya, kecuali yang kamu tidak sadar. Kenapa kamu ngaji? Tidak tahu Pak, kok tiba-tiba nyampe sini, itu ya beda. Tapi tindakan yang disadari itu pasti 5 hal ini terlibat. Jadi kalau kalian ingin memahami satu tindakan, boleh pakai teori pentatnya Kenneth Burke ini. Ya mungkin ada yang bikin skripsi atau tesis tentang tindakan, boleh pakai ini. Jadi tindakan itu punya 5 aspek. Yang pertama, act, tindakannya itu sendiri. Apa yang kita lakukan? Duduk, berdiri, berlari, berangkat, selonjor, santai, dan lain sebagainya. Itu namanya act-nya. Kemudian ada agent, agennya, yang melakukan. Kalau yang pertama apa yang dilakukan, kalau yang kedua siapa yang melakukan. Ini penting nanti, siapa penting, tindakan juga penting. Yang ketiga agency. Agency atau agensi. Ini mudahnya cara yang digunakan untuk melakukan. Kalau yang pertama tadi pertanyaannya apa, yang kedua pertanyaannya siapa, yang ketiga pertanyaannya bagaimana. Jadi bagaimana cara melakukan. Ini agency. Kemudian yang keempat skin, adegan. Kalau adegan ini isinya konteks dari tindakan. Dalam situasi apa itu dilakukan. Ini juga penting karena konteks itu bisa menentukan makna. Tertawa di kafe bareng teman-teman itu nilainya beda. Tertawa waktu kamu takziah di dekatnya jenazah misalnya. Nah, itu kan maknanya jauh. Yang satu kamu dianggap stres, yang satu kamu dianggap ceria, gembira. Itu skin namanya, adegan, konteks. Yang kelima, purpose, tujuan, hasil akhir. Jadi ketika kita melakukan itu tujuannya apa? Purpose-nya apa? Jadi tertawa tadi inginnya apa? Oh saya tertawa Pak waktu takziah biar keluarganya tidak sedih-sedih amat. Itu kan nanti beda. Ketika kamu tujuannya, tadinya kamu mau sewot, oh tidak jadi, oh tujuannya itu toh menghibur. Biar kadang-kadang ada komen aneh-aneh itu, begitu kamu kan marah itu, ini orang tidak ngerti isinya komen. Mungkin kalau kamu ngerti tujuannya, oh ternyata tujuannya biar tidak sepi, biar ada yang rame-rame lah, tidak seru. Oh itu iseng saja toh ternyata. Ini purpose menentukan. Jadi ketika satu tindakan lahir, di situ ada 5 aspek. Maka ketika kita menganalisis satu tindakan, perhatikan 5 aspek ini. Tindakannya apa? Siapa yang melakukan? Yang ketiga, bagaimana cara dia melakukan? Yang keempat, konteksnya. Konteks itu mungkin pertanyaan mengapa dia melakukan itu, dalam situasi apa dia lakukan itu, dan apa tujuan dari tindakan itu. Teori ini yang disebut pentadramatisme. Nah, kita lihat lanjut. Dari pentat yang 5 tadi, seorang ahli retorika biasanya menganalisisnya menggunakan namanya rasio pentadik. Ya ini berhubungan dengan pentat. Rasio pentadik itu 2 unsur pentat yang dipilih untuk dianalisis.
Yang ini bisa saja nanti, oh ini fokus ke orangnya, atau fokus ke tindakannya, oh ini fokus ke konteksnya saja. Satu peristiwa itu mungkin kalau dilihat orangnya dengan dilihat tujuannya bisa beda. Kalau dilihat orangnya, wah saya benci sekali, orang ini jahat sekali, tapi ternyata tujuan dari tindakannya baik, bisa berubah. Jadi setiap elemen bisa kita cermati. Biasanya orang milih elemen tertentu sesuai tujuannya. Itu pentingnya kita paham ini untuk melakukan retorika. Misalnya kan belakangan misalnya ada tokoh yang wah sekarang rajin sekali sedekah. Itu kalau kalian lihat konteksnya, mungkin kesimpulannya beda dengan kalian lihat tindakannya saja. Mungkin juga beda kalau kalian lihat orangnya saja. Orangnya sih dulu baik, tapi sekarang menurut saya sudah. Nah, kalau tindakannya bagus, sedekah itu gimana ndak bagus. Tapi kalau tujuannya, wah tujuannya untuk cari massa ya misalnya. Nah ini jadi mau lihat apanya dari pentat ini. Itu kesimpulannya bisa beda-beda. Wah itu ustadz saya sih, tapi kok itu ya yang dilakukan ya. Tindakannya kamu tidak setuju. Orangnya kamu sebenarnya suka, setuju. Tindakannya yang tidak kamu setuju. Tujuannya juga tidak setuju. Begitu kamu ngerti konteksnya, oh konteksnya sebenarnya masuk akal saja sih. Ini yang disebut analisis menggunakan rasio pentatik. Ya kalau di tulisannya Kenneth Brook itu bisa variasinya macam-macam. Misalnya hubungan agen dengan tindakan. Mengapa sih dia melakukan itu? Atau agen dengan agensi. Bagaimana dia melakukannya? Agen dengan tujuan. Apa sih yang dia inginkan? Atau tindakan dengan konteksnya, adegannya. Dia melakukan itu dalam situasi orang berkabung pas enggak ya, itu tindakan sama adegan. Waktunya ngaji kok kamu tidur misalnya. Tindakan sama adegan pas apa enggak ya? Ya pas saja, wong memang ngajinya bikin ngantuk misalnya. Atau tindakan dengan agensi. Kamu melakukan itu dengan cara begitu apa ya bisa to the point. Atau tindakan dengan tujuan. Bisa ndak hanya dengan begitu tujuanmu tercapai. Dan seterusnya. Jadi ini yang disebut rasio pentatik. Jadi bagaimana fokus kita ketika menganalisis satu masalah sesuai dengan kepentingan. Nah, ini pinter-pinternya orang berretorika. Kepentingan saya adalah misalnya tadi, ada tokoh yang bersedekah. Oh karena saya ingin membela ini, saya tidak fokus ke tujuannya. Yang saya fokus ya adalah tindakannya saja. Tindakan sedekah itu mulia. Nah, sementara kubu sebelahnya, saya tidak usah lihat tindakannya yang mulia, tapi ini tujuannya yang buruk. Nah, kalian kalau punya kepentingan dengan ingin menjatuhkan itu, kamu fokus ke tujuannya. Itulah yang terjadi selama ini di sekelilingmu. Jadi pahami 5 pentat ini. Kadang-kadang fenomenanya sama. Dilihat dari sudut pandang sini rasanya sangat negatif. Tapi dari sudut pandang yang lain kok bisa jadi positif ya. Fakta yang sama, tapi dibunyikan secara berbeda dengan kepentingan yang berbeda, hasilnya bisa sangat berbeda. Ini pentingnya kita menganalisis drama dengan teori pentat dramatik ini. Baik, saya lanjutkan ya, biar masih ada waktu. Nah itu ada contoh yang di beberapa buku dipakai. Misalnya ada kalimat begini. Ada penjahat merampok 3 bank dalam satu malam. Kalimat kedua, hanya dalam satu malam 3 bank dirampok.
Kalimat pertama kesannya ada perbuatan jahat kriminalnya. Tapi kalimat kedua kesannya kan hebat. Hebat sekali ya. 3 malam loh. Kemarin saya baca ada berita pertarungan di Madura, Carok. Nah, cara menarasikannya macam-macam. Ada yang pakai 2 orang melawan 4 orang bisa menang loh, alangkah hebatnya. Nah, narasinya membidik ininya. Ada yang membidik, wah ini budaya seperti ini tidak dilanjutkan, kesannya ke sana. Ada yang kesan kekerasan, ada yang kesannya kehebatan. Itulah gaya pentat tadi. Caramu menarasikan, caramu menyampaikan sesuatu. Baik, jadi misalnya surat kabar. Ketika surat kabar ingin memberitakan tadi perampok yang merampok 3 kota tadi, kalau ingin melihat penjahatnya yang harus dibela, ya kayak playing victim tadi, yo nanti dinarasikan mungkin konteksnya. Situasi hari ini itu memang kurang kondusif, pemerintah tidak bertanggung jawab, kemiskinan di mana-mana. Wajar orang sampai kepepet begitu. Nah, ini namanya cara menarasikan. Nanti yang sebaliknya juga melihat, ndak bisa betapapun dilihat itu sebagai benar, wong kejahatan saja. Ndak bisa dijadikan alasan apapun untuk membenarkan kejahatan. Ini juga cara menarasikan. Itulah ilustrasi. Bahkan yang baik-baik bisa jadi sangat buruk. Yang buruk bisa jadi sangat baik. Wong Thanos saja memusnahkan separuh dunia kan dari sisi secara demografi bagus itu, dunia ini sudah terlalu banyak manusia misalnya. Tidak apa-apa dimusnahkan setengah biar lebih imbang. Itu kan cara sudut pandang saja. Nanti kalau versinya Avengers kan jahat itu. Kalau pas tidak keluarga kita, kalau keluarga kita gimana? Ada yang hilang. Ini cara kita memahami sesuatu.